Halo Squad Crypto, kita semua mengincar kesuksesan di dunia finansial dan tonggak besar pertama adalah mencapai 1 juta pertama, bukan? Jadi aku telah menyiapkan beberapa video epic tentang cara mencapainya. Apa kamu bersemangat? Mari kita mulai. Sungguh luar biasa ketika pendidikan keuangan dimulai di rumah. Namun akan lebih baik lagi jika pendidikan ini lebih fokus pada praktik daripada sekadar teori, seperti di sini. Baiklah anak-anak, aku ingin memastikan kalian kaya saat dewasa nanti. Ini $100, tapi kalian tidak boleh menghabiskannya. Cari cara agar uang itu berkembang. Oke, ayah, apa yang akan kamu lakukan dengan uang kamu, Timmy? Aku akan menyimpannya di bank. Dengan begitu, uangnya akan aman dan aku tidak akan pernah kehilangannya. Bagaimana dengan kamu? Aku akan menginvestasikannya. Aku belum yakin di mana akan menginvestasikannya, tapi kupikir itu akan menghasilkan lebih banyak uang dalam jangka panjang. Bagaimana kabar kalian, anak-anak? Aku masih punya $100 di bank. Bank bahkan memberiku $2 sebagai bunga. Bagaimana denganmu, Billy? Aku berinvestasi di beberapa saham, tapi pasar saham turun dan aku sebenarnya kehilangan uang. Hah, sudah kubilang caraku lebih baik. Aku akan terus menabung mulai sekarang. Jangan berkecil hati. Mungkin tahun ini buruk, tapi jika kamu terus berinvestasi dengan bijak, aku yakin kamu akan sukses dalam jangka panjang. Jadi bagaimana keadaan keuangan kalian, anak-anak? Aku menabung 10% dari gajiku sejak mulai bekerja. Dan sekarang aku sudah memiliki hampir $200.000. Aku juga menabung jumlah yang sama, tapi aku menginvestasikannya. Sekarang ada lebih dari $473.000 di akunku. Bagaimana bisa kamu punya begitu banyak? Kupikir kamu merugi karena investasi. Beberapa tahun memang turun, tapi sebagian besar tahun naik. Dan rata-rata sekitar 8% setahun. Dan jika aku terus melakukan ini selama 8 tahun lagi, aku akan memiliki lebih dari $1 juta. Sedangkan kamu hanya akan memiliki $280.000. Waduh bro, wow. Pandangan ke depan memang sangat penting. Tapi jujur saja, jika ayah hamsterku memberiku $100, aku pasti sudah menghabiskan semuanya untuk membeli keju. Hehe. Saat membahas tentang keuangan, banyak yang mengaku ahli, tapi memverifikasinya tidaklah mudah. Jadi, mari kita dengarkan wawasan dari mereka yang telah membuktikan pengetahuannya dalam praktik langsung. Instruksi Warren Buffett kepada istrinya ketika dia wafat tidak bisa lebih sederhana. Dia pada dasarnya mengatakan, ambil 90% uangnya, masukkan ke dalam S&P 500, ambil 10%, masukkan ke dalam uang tunai atau obligasi, dan aku tidak tahu bagaimana aku bisa merevisi apa yang dikatakan Warren Buffett. Jadi jika dia mengatakan S&P 500 adalah tempat yang tepat, kupikir itu adalah nasihat yang bagus. Sebuah strategi yang bagus. Aku tidak yakin bisa berani menginvestasikan 90% dari tabunganku hanya dalam satu hal, tapi sulit untuk berdebat dengan Buffett. Bagaimana denganmu? Apakah kamu akan mengambil lompatan besar itu? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Banyak yang mengaitkan kesuksesan finansial dengan kebiasaan baik dan disiplin. Tapi apakah itu benar-benar demikian? Mari kita selidiki lebih dalam. Aku membangun kekayaan tanpa membaca buku setiap minggu, tanpa merapikan tempat tidur, tanpa menulis jurnal, tanpa rutinitas pagi selama 2 jam, tanpa berhenti minum alkohol, tanpa berhenti menonton Netflix, tanpa menunggu untuk menikah dan tanpa pengaruh apapun. Karena satu-satunya hal yang benar-benar perlu kamu lakukan adalah menemukan sesuatu yang diinginkan orang, menjualnya kepada mereka dengan harga lebih tinggi dari biaya yang kamu keluarkan berkali-kali. Sesederhana itu. Sebagiannya aku setuju. Ketebalan dompetmu tidak sepenuhnya bergantung pada berapa banyak putaran yang telah kamu lakukan di rodamu. Tapi ini adalah hal-hal yang dapat kamu gabungkan dengan mudah, bukan? Kita semua memahami bahwa menjadi kaya di abad lalu tidak sama dengan mencapai kesuksesan besar hari ini. Jadi mari kita menyelami beberapa pemikiran tentang bagaimana cara untuk bisa berhasil di zaman sekarang. Bagaimana seseorang bisa menjadi jutawan di tahun 2024. Ada 3 hal tentang uang. Dan percayalah, kamu akan menghasilkan banyak uang. Aku menghasilkan banyak uang. Nomor 1, orang-orang dalam bisnis uang menghasilkan uang. Jangan pernah lupa itu. Kapan saja kekayaan dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain, seorang perantara yang membantu memindahkan kekayaan. Siapapun orang itu juga menjadi kaya. Nomor 2, kamu perlu memiliki bisnis. Aku tidak peduli apa yang orang lain katakan, karena ada 24 jam dalam sehari. 8 jam kamu tidur, 8 jam kamu bekerja. Berapa jam yang tersisa? Tidak peduli seberapa keras kamu bekerja, kamu tidak akan pernah menghasilkan $1 juta hanya dengan melakukan pekerjaan saja. Ketiga, lebih sulit untuk beranjak dari 0 ke $100.000. Ku beritahu itu, daripada beranjak dari 100.000 ke 1 juta. Begitu kamu menghasilkan 6 digit, kamu harus memperbanyak diri dan usahamu, karena kamu tidak bisa melakukannya jika sendiri. Kamu harus paham cara mendelegasikan. Hampir semuanya. Kamu harus belajar cara mendelegasikan. Dan itu akan meningkatkan pendapatanmu. Apakah kamu kuliah? Ya, aku kuliah. Jika aku bisa mengulanginya, aku tidak akan kuliah. Kamu bersekolah, guru-guru mengajarkan semua materi itu, tapi itu semua hanya teori dan buku. Saat kamu turun ke jalanan, itu tidak berarti apa-apa. Orang di lapangan akan mengalahkanmu dan mengambil keuntunganmu. Aku setuju. Teori dan praktik adalah 2 hal yang sama sekali berbeda. Selain itu, sekarang aku benar-benar penasaran tentang bagaimana menjadi perantara dalam mentransfer kekayaan. Beritahu aku bagaimana caranya, ya. Nah teman-teman, kuharap video hari ini bermanfaat bagimu. Tetap ikuti episode berikutnya agar kamu tidak ketinggalan. Sampai jumpa di lain waktu dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu.